Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait eksplorasi keunggulan lokal lobster dari Lombok untuk dunia. Nah, pada hari Selasa 20 Oktober 2020, Prodi Tadris IPA Biologi FTK UIN Mataram mengadakan webinar nasional dengan tema Eksplorasi Keunggulan Lokal Lobster dari Lombok untuk Dunia. Nah, jadi narasumbernya yaitu Pak Bayu Priambodo PhD yang merupakan Wakil Ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik KP2KKP Bidang Riset dan Pengembangan Kementerian Kelautan Perikanan KKP Republik Indonesia. Pak Bayu Priambodo PhD ini dikenal dengan penelitian dan pengembangan teknologi budidaya laut khususnya lobster. Nah, jadi sepanjang karirnya selama 2 dekade di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok atau BPBL Lombok, Pak Bayu telah menangani berbagai riset dan pengembangan biota-biota budidaya laut strategis lainnya seperti rumput laut, kerapu, mutiara, abalon, ikan bawal bintang, dan kakap. Ia mengawali perkuliahan dengan memaparkan 3 pilar pondasi terkait perkembangan lobster, yakni ekonomi, sosial, dan pelestarian. Nah, dalam bidang ekonomi, komoditas lobster dapat menjadi roda penggerak perekonomian desa, khususnya desa di wilayah pesisir. Sedangkan di bidang sosial, konsumen milenial akan memilih produk yang eco-friendly. Lobster termasuk salah satu di antaranya. Nah, sedangkan dalam pelestarian, budidaya lobster bisa mencegah kepunahan benih lobster. Pengelolaan benih lobster ini juga mengatur kelestarian alam. Nah, di mana 2% dari benih lobster yang ditangkap harus dilepas liarkan kembali ke laut dengan memperhatikan ukuran lobster yang lebih besar dari benih. Nah, kita akan membahas tentang pola sebaran benih lobster atau BBL. Nah, jadi lobster ini merupakan hewan yang siklus perkembangbiakannya itu jelas dalam kurun 1 tahun, sehingga risiko tingkat kepunahannya itu sangat kecil. Nah, induk betina lobster pada saat telur menetas, jumlahnya itu adalah ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Sampai 4 juta telur dari 1 ekor induk betina lobster. Nah, jadi larva tersebut memerlukan waktu 110-150 hari dan melalui 11 tahapan perubahan bentuk untuk sampai kepada piurulus yang biasa disebut benih lobster atau si bening tersebut. Sedangkan status budidaya lobster di sini, ketika Pak Bayu menjelaskan adanya inovasi tertentu untuk membudidayakan lobster yang disebut dengan sink population. Nah, populasi yang berkumpul karena pengaruh dari arus lokal, benih lobster ini dipelihara oleh alam melalui arus samudra dari Australia, Indonesia Timur, Jepang, lalu kembali ke Australia. Sedangkan bisa kita lihat fakta-fakta di lapangan. Yang pertama itu analisis bioekonomi, di mana besarnya potensi benih lobster di perairan Pulau Lombok tentunya, dan tingginya harga jual benih menyebabkan banyak masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai pembudidaya dan nelayan beralih menjadi penangkap benih lobster. Besarnya jumlah penangkap benih lobster di NTB, khususnya di Pulau Lombok, menyebabkan terjadi kehilangan pendapatan masyarakat yang sangat besar dengan adanya larangan penangkapan benih lobster. Sedangkan jika kita lihat dari aspek sosialnya, selain dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat adanya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, larangan penangkapan benih lobster juga menyebabkan berbagai dampak sosial terhadap masyarakat. Nah, diantaranya dampak yang sangat jelas terlihat yaitu peningkatan jumlah pengangguran yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Nah, sedangkan jika kita lihat dari progres pakan buatan, nah menurut Pak Bayu, benih-benih lobster harus selalu mendapatkan pakan segar yang merupakan campuran dari ikan, udang, kerang, maupun kepiting. Nah,